Hey guys, hari ini gue pengen bahas sedikit tentang Genius sebagai sarana investasi. Masih worth nggak sih membuka akun Genius di tahun 2021 ini? Bagi yang udah follow YouTube channel gue ini, gue pernah bilang kalau Genius itu bisa menjadi cara pertama kalian untuk terjun ke dunia investasi. Ya, untuk icip-icip dikit lah bagaimana rasanya itu mendapatkan passive income melalui Maxi Saver mereka, atau bahasa normalnya ya deposito lah ya. Bagi yang udah lama pakai Genius, kita sama-sama tahu kalau tahun lalu atau 2020, kita bisa dapat sampai 5,5% per tahun untuk deposito di dalam Genius. Tentu saja itu belum dipotong dengan 20% pajak deposito yang emang semua bank pasti potong. Berarti kita kira-kira dapat bersihnya sebanyak 4% lah ya, dan resikonya itu hampir nggak ada. Which is bagus banget kalau untuk pemula yang bingung mau invest kemana. Toh kita cuma ngedapin duit kita doang, dan kita dapat duit gratis kan? Tapi sayangnya, sekarang ini Maxi Saver di Genius sudah turun sampai ke 4%. Dan bagi yang mungkin nggak pernah ngecek atau nggak baca email, sekarang ini Genius sudah memotong balance kita tiap bulan, visible katanya. Ya sebenarnya sih bahasa awamnya sih biaya admin ya. Jadi di sini ada dua hal yang gue pengen share buat kalian. Yang pertama, jangan dibodoh-bodohin oleh pihak bank, karena belum tentu juga loh kalian untung dengan taruh kalian punya duit di dalam bank. Dan yang kedua, kita akan komparasi Genius dengan bank-bank yang udah umum dan banyak orang pakai di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk pencet dulu like-nya di bawah video ini. Oke, gue pengen ingatkan sekali lagi bahwa menabung itu pangkal miskin. Karena yang kaya itu bukan kita yang nabung, tapi bank-bank yang pegang duit kita itu. Karena kita ada di dalam topik Genius, kita jadi bisa langsung cek aja ya, langsung dari potongan-potongannya. Di cash, kita akan kena potong biaya admin sebanyak 10.000, dapat bunga 0,5% per tahun, dipotong lagi 20% pajak. Jadi untuk nggak minus aja, sebenarnya kita perlu nabung lebih dari 24 juta loh. Tapi ya, kita kan orang pinter ya, jadi udah pasti kita nggak akan taruh di active balance si Genius lah. Orang Flexi Saver aja juga bisa ditarik kapan aja. Kenapa nggak taruh di Flexi Saver aja yang dapatnya sampai 3%? Kalau kita hitung-hitung lagi, berarti kita butuh minimum 5 juta yang nggak boleh kita sentuh karena hitungan bunganya itu harian. Ini agar duit kita nggak minus kalau dipotong visible bulanannya. Nah sekarang, masuklah kita ke pilihan terakhir, yaitu Maxi Saver atau depositonya mereka. Jujur aja, ini dulu yang bikin gue nafsu banget untuk apply Genius. Pada saat baru launching Genius Apps ini, Maxi Saver-nya bisa mencapai sampai 6,5%. Sekarang, 4% doang bro. Dan minimum harus taruh 10 juta untuk bisa pakai Maxi Saver ini. Ya masih tergolong oke lah, secara bank-bank lain pun semua bunga depositonya turun. Tapi sekarang kita tambah ya, kebanyakan dari kita yang bekerja, ya atau mau bekerja, pasti akan disuruh kantor untuk bikin akun bank yang sesuai dengan kantornya kan. Mau itu BCA, BRI, Mandiri, apapun lah itu. Tapi belum ada yang pakai Genius sebagai default banknya. Itu berarti kalau misalnya kita bikin Genius lagi, dan juga ada bank lain lagi, ada 2 biaya admin yang akan mengambil uang kita loh. Ini adalah biaya admin berdasarkan website Akseleran ini. Jadi berapa yang harus kalian tabung di dalam 2 bank yang berbeda tersebut? Hanya untuk menutupi biaya admin. Itu cuma biar nggak minus aja loh. Pertanyaannya sekarang, kalian ini nabung atau dipaksa nabung? Apakah duit lu itu benar-benar nambah dengan mengendapkan duit lu itu di bank? Jangan lupa, tiap tahun negara ini juga mengalami inflasi loh ya. Ya bisa dibilang 3 tahun yang lalu, aku aja masih harganya 2.000 perak. Sekarang udah hampir 4.000. Jadi itu sih yang perlu kalian coba pikirkan sebelum kalian membuka akun Genius baru, atau mungkin lagi memikirkan untuk tetap mempertahankan Geniusnya. Ini gue nggak lagi jelek-jelekin Genius loh ya. Downside dari Genius cuma ini aja sih sebenarnya. Kalau kalian belum ada atau butuh bank lain, Genius ini masih bagus banget karena adminnya ini masih dibilang tergolong murah dan bunganya masih cukup tinggi dibandingkan bank-bank lain. Kalau video ini terkesan menjelek-jelekan, nggak usah ngomel-ngomel dulu, subscribe aja channel ini dan minggu depan gue akan bahas lagi kenapa gue tetap memilih untuk memakai Genius walaupun dia sudah ada biaya adminnya dan juga bunga yang makin kecil.
Jadi sebelum gue menutup video ini, gue mau share aja tentang reksadana di Ajaib. Kebetulan ini sudah 1 tahun sejak gue nanam duit di Ajaib. Bisa dilihat, gue dapat 4,5% dari reksadana pendapatan tetap ini. Sayangnya turun, padahal bulan lalu ini masih 6% loh. Untuk yang nggak tahu, reksadana juga banyak macam. Ada reksadana pasar uang, itu keuntungannya juga mayoritas dari deposito. Tapi, mereka bisa dapat bunga yang lebih wow, karena duitnya secara kolektif, menjadi investasinya kan ngumpulin duit orang ya. Jadi, duitnya udah banyak, baru dimasukin ke deposito. Maka dari itu, bunganya juga pasti dapatnya yang lebih bagus. Ditambah lagi, kalau misalnya kita masuk reksadana, kita nggak perlu tuh bayar pajak 20%-nya, seperti yang dipotong bank pada deposito kita. Resikonya pun minim banget, karena ujung-ujungnya ya deposito juga ya. Hampir nggak ada resiko kalau lu taruh di reksadana pasar uang. Jadi kalau bisa ditanya, jenius atau ajaib nih untuk investasi? Tahun 2020, untungan mana? Ya inilah jawabannya. Kalau mungkin di tahun 2020 kamu udah nyaman dengan deposito, mungkin di tahun 2021 ini, waktunya kamu level up dan pindah ke reksadana. Life is a game, so play smart.